Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Desa Nirana, tempat Pondok Melati Biru berdiri megah di tengah hamparan sawah hijau, selalu menawarkan kedamaian bagi siapa saja yang mengunjunginya. Desa ini dikenal dengan keasriannya. Rumah-rumah penduduk berdiri rapi di antara pepohonan rindang yang seakan memeluk desa itu dengan kehangatan. Sebagian besar penduduknya adalah petani, menggarap sawah mereka dengan tekun sejak pagi, buta hingga senja. Hasil panen mereka selalu melimpah, seolah alam memberi restu pada desa yang harmonis ini. Warga desa Nirana dikenal ramah dan hidup dalam keharmonisan. Mereka saling membantu tanpa pamrih, baik dalam bekerja di sawah maupun dalam urusan adat istiadat. Setiap sore, anak-anak berlarian riang di jalanan tanah, sementara para orang tua duduk di beranda, berbincang santai sambil menikmati teh hangat. Namun, di balik keindahan itu, desa ini menyimpan kisah-kisah mistis yang jarang diceritakan kepada orang luar. Pondok Melati Biru, tempat Raka menimba ilmu agama, berdiri di ujung desa, dikelilingi oleh bukit-bukit hijau yang menjulang. Pondok ini menjadi pusat kegiatan spiritual desa, tempat para santri belajar mendalami agama, sekaligus mempersiapkan diri menjadi pembimbing umat. Ustaz Fadil Nur Hakim, pemimpin pondok, dihormati bukan hanya karena kebijaksanaannya, tetapi juga karena kemampuannya menjaga harmoni antara manusia dan alam, serta menangani hal-hal gaib yang seringkali mengusik ketenangan desa. Namun, hari itu, kedamaian desa Nirana mulai terusik. Teriakan Randy memecah malam, menggema seperti nyanyian maut. Randy, yang dulu disegani, kini berubah menjadi bayangan dirinya sendiri. Dia melolong, memanggil nama mawar di sela-sela jeritannya yang mengguncang bulu kuduk. Beberapa kali, dia kabur dari rumah dengan senjata tajam di tangannya, memburu siapa saja yang dia anggap sebagai bayangan perempuan itu. Warga yang dulu menaruh hormat, kini hanya memandang dengan ngeri, takut pada sosok yang dulu mereka kagumi. Demi menjaga harga diri keluarga, kedua orang tua Randy memilih memasungnya daripada membawanya ke rumah sakit jiwa. Ayahnya yakin Randy tidak gila, melainkan hanya terlalu syok setelah menyaksikan kematian Dani, teman baiknya. Mereka percaya bahwa Randy akan pulih dengan waktu, meskipun setiap hari dia hanya berteriak, melotot, atau meringkuk ketakutan di sudut pemasungan. Di tempat lain, Yuda bersiap untuk menikah. Mengenakan busana adat Sunda, dia mondar-mandir di kamarnya dengan gelisah. Pikirannya terus dihantui peristiwa kelam yang melibatkan dirinya dan teman-temannya dalam kasus pemerkosaan serta pembunuhan mawar. Kini, dari 8 orang yang terlibat, hanya tersisa 4 Rizal, Aldi, Bima, dan dirinya. Ketakutan akan balas dendam mawar semakin menghantuinya, terlebih semua yang ditimpa musibah sebelumnya sedang berada di luar rumah saat kejadian. Hati Yuda nggak enak ya, rasanya nggak mau keluar rumah. Keluh Yuda pada ayahnya, Pak Dharma, yang datang memeriksa. Pak Dharma hanya tertawa. Semua orang gugup sebelum menikah. Kamu sudah diruat Murwakala kan? Pasti aman. Sudah, jangan takut. Berangkat sekarang sebelum telat. Meski tetap merasa was-was, Yuda akhirnya berangkat ke kediaman Lina, calon istrinya, ditemani paman dan bibinya. Sepanjang perjalanan, kegelisahan terus membayangi pikirannya. Raka, seorang santri di Pondok Melati Biru, kembali mendapat teguran dari seniornya karena gagal menghafal Al-Quran. Perhatiannya selalu teralihkan oleh Safira Putri Handayani, putri Ustaz Fadil Nur Hakim. Safira, dengan kecantikan yang memikat, selalu menjadi alasan Raka sulit fokus. Namun, statusnya sebagai santri biasa membuatnya enggan mengutarakan perasaan. Hari itu, Ustadz Fadil memanggil Raka dan mengajaknya berjalan-jalan ke sawah. "Kamu menyukai putri saya?" tanya sang ustaz tiba-tiba membuat Raka gelagapan. "Memangnya saya boleh menyukai Ning Safira?" balas Raka. "Kenapa tidak? Tapi kalau mau meminangnya, ada syarat." Ustadz Fadil menunjuk sebuah bukit hijau di kejauhan. Di sana ada pondok kecil tempat Arya Prasetya tinggal selama 7 tahun. Jemput dia dan bantu dia mendirikan pondok pesantren di desa kamu. Mendengar syarat itu, semangat Raka langsung surut. "Tapi saya tidak mau kembali ke desa Nirana."
Tempat itu penuh kenangan buruk. Ustadz Fadil tersenyum tipis. Jika kamu menolak, berarti kamu bukan jodohnya Safira. Raka mendesah. Dia tahu sang ustaz tidak akan memberinya pilihan lain. Meski hatinya berat, dia sadar bahwa takdir seringkali memaksanya menghadapi hal yang paling dia hindari. Setelah beberapa hari merenung, Raka memutuskan untuk memenuhi permintaan Ustadz Fadil. Dia memulai perjalanan menuju desa Nirana, desa kelahirannya yang telah dia tinggalkan bertahun-tahun. Perjalanan itu tidak mudah. Di tengah hutan, dia sering mendengar suara-suara aneh dan merasakan keberadaan sesuatu yang tidak kasat mata. Sesampainya di desa Nirana, Raka mendapati suasana desa terasa suram. Penduduk desa terlihat murung, seolah-olah dihantui oleh sesuatu yang tidak bisa mereka ungkapkan. Ketika Raka bertanya tentang Arya Prasetya, beberapa warga hanya menggelengkan kepala dengan wajah cemas. Arya? Dia jarang keluar dari pondoknya di lereng bukit itu. Tidak ada yang berani mendekat ke sana, ujar seorang tetua desa. Raka memutuskan untuk mendaki bukit itu sendiri. Sesampainya di pondok, dia menemukan Arya seorang pria muda dengan tatapan tajam, namun penuh luka batin. Arya awalnya menolak ajakan Raka, namun setelah mendengar nama Ustadz Fadil, dia akhirnya setuju untuk ikut. Dalam perjalanan kembali ke Pondok Melati Biru, Raka dan Arya menghadapi berbagai gangguan gaib. Suara tangisan mawar sering terdengar, membuat mereka merinding. Namun, Raka tetap teguh, mengingat janjinya kepada Ustadz Fadil dan perasaan cintanya pada Safira. Setibanya di Pondok Melati Biru, Ustadz Fadil menyambut mereka dengan senyum hangat. Arya mulai membantu mendirikan pondok pesantren baru, sementara Raka perlahan mendapatkan restu untuk menikahi Safira. Namun, malam sebelum pernikahan Raka, Mawar muncul dalam mimpinya. Kamu pikir segalanya selesai hanya karena kamu kembali ke desa Nirana? Bisik Mawar dengan senyum menyeramkan. Hukuman belum selesai, kamu dan teman-temanmu akan membayarnya. Raka terbangun dengan keringat dingin. Keesokan harinya, dia bergegas menemui Ustadz Fadil untuk menceritakan mimpinya. Sang Ustadz hanya tersenyum bijak. Hati yang tulus dan niat baik akan menjadi pelindungmu. Jangan biarkan rasa takut menghancurkan langkahmu. Teruslah melangkah. Raka menjalani pernikahannya dengan Safira dalam suasana yang penuh haru. Namun, dia tahu perjalanan ini belum selesai. Bayangan Mawar tetap membayangi, mengingatkan bahwa dosa masa lalu tak akan pernah benar-benar hilang, kecuali dengan penebusan yang tulus. Dan di kejauhan, ular gaib yang bersarang dalam rahib istrinya hanya menunggu waktu untuk memperlihatkan wujudnya. Namun, kisah ini baru dimulai. Satu persatu bayangan dari masa lalu muncul, menghadirkan teka-teki dan teror baru. Malam setelah pernikahan, suara-suara aneh mulai terdengar dari arah dapur rumah baru mereka. Raka yang sedang bersiap untuk tidur mendengar bunyi seperti sesuatu yang merangkak perlahan. Dia menoleh ke Safira yang sudah terlelap. Raka memutuskan untuk mengecek sumber suara itu sendirian. Dia melangkah dengan hati-hati, membawa lampu minyak kecil sebagai penerangan. Langkahnya terhenti saat mendapati piring-piring di meja makan bergerak sendiri, bergetar seolah-olah disentuh oleh tangan tak terlihat. Raka menahan napas, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, suara tawa perempuan menggelegar di sekelilingnya. Raka, sudah lama kita tidak bertemu. Suara itu berbisik, lembut namun menusuk. Raka membeku. Suara itu sangat dia kenal, suara Mawar. Namun bagaimana mungkin? Mawar sudah tiada. Lampu minyak di tangan Raka tiba-tiba padam, meninggalkan kegelapan pekat. Di tengah kekelaman itu, Raka merasakan kehadiran seseorang, sangat dekat. Nafas dingin menyapu lehernya, membuat bulu kuduknya meremang. "Aku di sini, Raka," bisik suara itu lagi. Raka berbalik cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Dia mencoba memanggil Safira, namun suaranya seolah terperangkap dalam tenggorokan. Langkah-langkah berat mulai terdengar dari arah dapur, semakin mendekat ke arahnya. Raka mundur perlahan, mencari sesuatu untuk membela diri. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar melintas di depannya. Wujud itu menyerupai ular raksasa dengan mata merah menyala. Raka terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar. "Kamu pikir kamu bisa lari dari dosa-dosamu?" Suara Mawar terdengar lagi, kali ini dari tubuh ular tersebut. Safira yang terbangun karena suara gaduh di luar kamar, keluar dan melihat suaminya terduduk ketakutan di lantai dapur. "Raka, ada apa?" tanyanya cemas. Namun saat dia mencoba mendekat, sebuah bayangan hitam melintas di antara mereka, membuat Safira mundur ketakutan.
Kita harus pergi dari rumah ini, kata Raka dengan suara gemetar. Safira hanya mengangguk meski wajahnya masih dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Mereka tidak tahu malam itu adalah awal dari teror panjang yang akan mereka hadapi bersama. Pagi harinya, Raka mendatangi Ustadz Fadil untuk meminta bantuan. Namun, jawaban yang dia terima semakin membuatnya resah. Raka, ini lebih besar dari yang kita pikirkan. Mawar bukan hanya meminta keadilan. Ada kekuatan lain yang terlibat dan itu tidak akan mudah diatasi. Raka dan Safira harus menghadapi teka-teki baru, mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik tragedi Mawar. Setiap langkah mereka membawa mereka lebih dekat ke bahaya, namun mereka tahu tidak ada jalan untuk mundur. Malam itu, setelah pertemuannya dengan Ustadz Fadil, Raka dan Safira memutuskan untuk tetap tinggal di Pondok Melati Biru untuk sementara waktu. Namun, kedamaian yang mereka harapkan tidak pernah benar-benar datang. Suara-suara aneh terus menghantui mereka dan setiap malam, Raka bermimpi buruk tentang Mawar, yang kini sering muncul dalam wujud ular raksasa dengan mata menyala merah. Ustadz Fadil, setelah melakukan meditasi panjang, akhirnya mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Mawar tidak bekerja sendirian, ada sosok lain jauh lebih kuat yang memanfaatkan amarah dan dendamnya untuk mengusikmu, Raka. Sosok ini berasal dari masa lalu Desa Nirana, dan kematian Mawar adalah pemicu yang membangunkannya. Ustadz Fadil mengarahkan Raka untuk menemui seorang dukun tua bernama Nyai Sulastri yang tinggal di sebuah pondok terpencil di kaki bukit. Nyai Sulastri dikenal sebagai penjaga rahasia Desa Nirana. Namun jarang ada yang berani mendekatinya karena konon dia bisa berkomunikasi dengan arwah. Raka, ditemani Arya, memberanikan diri mendatangi tempat Nyai Sulastri. Di pondok tua yang dipenuhi aroma dupa, Nyai Sulastri menyambut mereka dengan senyum penuh misteri. "Aku sudah menunggumu, Raka," katanya. "Dosa-dosamu di masa lalu telah membuka gerbang yang seharusnya tetap tertutup." Nyai Sulastri kemudian menceritakan bahwa Desa Nirana menyimpan kutukan kuno. Ratusan tahun lalu, seorang perempuan bernama Kirana yang dituduh sebagai penyihir dibakar hidup-hidup oleh penduduk desa. Dengan nafas terakhirnya, Kirana bersumpah bahwa desa itu tidak akan pernah damai dan siapapun yang melakukan dosa besar akan menjadi mangsa kutukannya. Kematian Mawar bukan sekadar tragedi, lanjut Nyai Sulastri. Dia adalah pintu bagi arwah Kirana untuk kembali dan menuntut balas. Jika ingin menghentikan ini, kamu harus mengakui dosamu di hadapan seluruh penduduk desa dan memohon maaf pada Mawar di tempat peristirahatannya. Raka merasa berat mendengar permintaan Nyai Sulastri, tetapi dia sadar ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini. Dia kembali ke desa dan mengumpulkan semua warga di lapangan. Dengan suara bergetar, dia mengakui dosa-dosanya bersama teman-temannya terhadap Mawar. Pengakuan itu membuat banyak warga terkejut, tetapi juga memunculkan keberanian di hati mereka untuk membantu Raka. Sementara itu, Rizal, Aldi, dan Bima yang mendengar rencana Raka memutuskan untuk kabur dari desa. Namun, dalam perjalanan mereka, mobil yang mereka tumpangi tergelincir ke jurang setelah melihat bayangan Mawar di tengah jalan. Ketiganya ditemukan tewas mengenaskan dengan luka-luka aneh di tubuh mereka. Bersama Arya dan Ustadz Fadil, Raka melakukan ritual penebusan di makam Mawar yang terletak di hutan belakang desa. Safira juga ikut, membawa sebuah kain putih sebagai simbol perdamaian. Malam itu, suasana di makam begitu mencekam. Angin berhembus kencang dan suara tawa Mawar bergema di antara pepohonan. Saat Raka memohon maaf di depan makam Mawar, tanah di sekitarnya tiba-tiba bergemuruh. Dari dalam tanah, muncul wujud Mawar yang kini menyatu dengan sosok Kirana. Ular raksasa itu melilit tubuh Mawar, sementara matanya menatap tajam ke arah Raka. "Kamu pikir permintaan maaf cukup untuk menghapus penderitaanku?" tanya Mawar dengan suara penuh kebencian. Ustadz Fadil segera membaca doa-doa perlindungan, sementara Arya menaburkan garam suci di sekeliling makam. Mawar berteriak kesakitan, tetapi sosok Kirana melawan dengan kekuatan yang lebih besar, membuat lingkaran perlindungan itu retak. Safira, yang menyaksikan semua itu, tiba-tiba berdiri di depan Mawar dengan berani. "Jika kamu ingin balas dendam, ambillah nyawaku, tapi biarkan Raka hidup. Dia sudah cukup menderita," seru Safira dengan air mata mengalir. Namun, pengorbanan Safira malah membangkitkan rasa belas kasih di hati Mawar. Sosok Mawar perlahan berubah menjadi cahaya, meninggalkan Kirana yang kini tampak lebih ganas.
Mawar menatap Raka untuk terakhir kalinya. Aku memaafkanmu, tapi dosa masa lalu desa ini tetap harus ditebus. Dengan sisa kekuatan, Ustadz Fadil dan Arya melawan sosok Kirana. Raka, yang telah menemukan keberanian, membantu dengan membaca doa-doa yang diajarkan Ustadz Fadil. Setelah pertarungan panjang, Kirana akhirnya kalah. Tubuhnya hancur menjadi abu, dan angin membawa sisa-sisa kutukannya pergi dari desa. Pagi harinya, desa Nirana kembali damai. Raka dan Safira memutuskan untuk memulai hidup baru dengan membantu membangun pondok pesantren yang dipimpin Arya. Meski bayangan Mawar telah hilang, Raka tahu bahwa pengampunan tidak menghapus semua kesalahan, melainkan memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Desa Nirana kini menjadi tempat yang lebih harmonis dan kutukan Kirana tak lagi menghantui. Namun, kisah ini akan selalu menjadi pengingat bahwa dosa tak pernah benar-benar hilang, kecuali dengan penebusan yang tulus dan pengampunan sejati. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.